Ya, halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih kelas 7 dimanapun kamu berada. Ya, Bapak sekarang ada di luar. Tahu nggak, anak-anak yang terkasih, ketika kita belajar tentang agama, kita belajar tentang bagaimana menghargai alam juga. Jadi sebenarnya ketika besok tatap muka, Bapak akan lebih suka belajar di luar kelas. Seperti ini, Bapak sedang berada di bawah pohon beringin. Em, Menarik sekali untuk inspirasi belajar kalian ya. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan gitu ya. Masih ingat sebelum PTS kemarin kita membahas tentang mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, masih ingat? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu. Itu berarti setelah pertemuan ini bab 2 selesai. Siap-siap untuk ulangan. Tetapi bukan minggu depan. Nanti tanggalnya akan Bapak beritahu di Google Classroom di bagian forum. Oke. Pelajaran pagi hari ini tentang part 2 tadi ya, mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya pelajaran hari ini berisi kesimpulan dan juga pendalaman materi buat kalian melalui sebuah film. Nah, silakan ini dicatat poin-poin ini ya. Boleh nanti di pause ketika kalian menonton video dari Bapak supaya catatan kalian lengkap. Untuk dipahami, yang pertama, manusia laki-laki maupun wanita diciptakan untuk memancarkan wajah, citra, gambaran. Jadi kalau Allah, citra dan gambaran Allah gitu ya. Manusia diciptakan untuk memancarkan citra dan gambaran Allah. Jadi, kalau misalnya kamu melihat orang tuamu yang baik, itu kamu sedang melihat bahwa Allah begitu baik. Kalau kamu melihat guru agama yang murah senyum, kamu juga sedang melihat Allah yang murah senyum. Kenapa begitu? Karena kita semua diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dan orang tuamu bisa berbuat baik itu karena dicintai oleh Allah, diberi nafas kehidupan oleh Allah. Begitu pula Pak guru agama yang murah senyum ini. Karena dalam hidup guru agama ini, Allah sudah banyak memberi rezeki. Allah sudah banyak memberi kesehatan dan cinta. Maka guru agama ini bisa tersenyum. Nah, kalau anak-anak semua berdoa dan juga menyadari bahwa hidupmu penuh dengan kasih, maka tindakanmu, apa yang kamu lakukan, harusnya memancarkan rasa syukur itu. Dan orang yang melihat akan melihat bukan hanya tindakanmu, tetapi Allah yang sudah berkarya dalam hidupmu. Semoga dipahami kata-kata Bapak ini. Jadi intinya, dalam hidup seseorang, orang di sekitarnya bisa melihat karya Allah. Nah, perempuan dan laki-laki diajak untuk hidup penuh tanggung jawab dan hidup suci. Karena menunjukkan kemuliaan Allah itu. Melihat perempuan yang bekerja keras, kita dapat melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup perempuan itu. Katekismus Gereja Katolik 2335 mengatakan, kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama, walaupun punya cara yang berbeda dalam menunjukkan citra kekuatan dan kelemah lembutan Allah. Jadi kalau melihat anak laki-laki yang berjuang keras untuk membantu orang tuanya, seharusnya kita bisa melihat Allah yang memberi kekuatan pada anak itu. Kalau melihat anak perempuan, anak gadis begitu ya, yang menari dengan begitu riang gembira, kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengasihi si anak ini.
Yaitu menunjukkan kemuliaan Allah. Kita semua mewartakan kemuliaan Allah dalam setiap tindakan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Mohon dicatat. Oke, yang kedua, bagaimana cara mengembangkan diri? Jadi kan kita sudah diberi talenta dan bakat. Nah, dari bakat itu kita bisa bersyukur pada Tuhan. Tapi kita perlu mengembangkannya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah menjaga kesucian. Ingat kemarin tantangan dalam menjaga kesucian, rokok, gitu, pergaulan bebas, minuman keras. Nah, itu penghalang. Jadi kita harus menjaga diri kita dari hal-hal itu. Betul. Karena apa? Kalau misalnya anak-anak ini berbakat misalnya sudah kenal dengan minuman keras, wah, nanti tidak belajar malah minum minuman keras, akhirnya prestasinya menurun. Dan ingat bahwa tubuhmu itu kediaman Allah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dalam dirimu itu ada kebaikan. Ketika kamu diciptakan hingga saat ini, Tuhan memberi kebaikan dalam dirimu. Dan Tuhan ada dalam dirimu. Maka kamu harus menjaga tubuhmu. Roh Tuhan ada padamu. Jadi, kembangkan itu, jaga tubuhmu. Kedua, jangan sampai tubuhmu rusak karena dosa dan keserakahan. Dan itu membuat tubuh kita tidak suci. Maka kita perlu bertobat, menjaga kesucian. Ketiga, atau cara mengembangkan diri yang kedua adalah mengasah pengetahuan, mengasah karakter, mengasah kemampuan. Nah, akal budi kita asah dengan belajar. Karakter kita asah dalam melakukan nasihat orang tua. Mengasah kemampuan, kita harus berlatih. Nah, kalau misalnya sukanya melukis, ya kita harus mengasah terus, latihan gambar terus. Kalau sukanya menari, wah kita harus mengasah, berlatih menari. Kalau sukanya main futsal, kita harus mengasah kemampuan kita dengan main futsal. Kalau sukanya menanam, seperti menanam pohon di belakang Bapak ini, kamu harus banyak menanam dan membaca buku-buku tentang tanaman. Apapun bisa kamu asah kemampuanmu. Itu cara mengembangkan diri sebagai laki-laki maupun perempuan. Oke, masih ingatkah ada tantangan internal dan eksternal dalam dirimu? Oh, itu mungkin pelajaran kelas 8. Oke, anak-anak yang terkasih, ada tantangan internal dan eksternal juga dalam diri. Tapi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah. Maka kita harus terus mengembangkan diri kita. Walaupun ada banyak tantangan, contohnya dalam film 15,7 km ini. Silakan ditonton di YouTube. Dan setelah itu silahkan setelah menonton jawab pertanyaan Bapak di Google Form. Hanya ada 3 pertanyaan. Maka Bapak harap anak-anak semua merenungkan dengan sungguh, difikirkan jawabannya. Jadi tidak hanya 1 atau 2 kalimat sederhana, tetapi jawablah dengan kesungguhan, ya. Film ini bercerita tentang anak yang tinggal di daerah sangat jauh dari rumah, antara rumah dan sekolahnya. Jadi untuk ke sekolah dia harus menempuh jarak 15,7 km. Silakan ditonton dan bersemangatlah untuk mengembangkan dirimu, baik laki-laki maupun perempuan. Salam sehat, selamat belajar.